Ya, insya Allah tetap semuanya. Insya Allah, Masya Allah. Dan baiklah dengan siang hikmah-hikmah Ramadan dan fadilah-fadilah Ramadan yang terdapat di dalamnya nanti akan disampaikan oleh beliau dalam paparan pembuka di malam hari ini. Karenanya mari kita simak pemaparan dari Mas Bunda Nurus. Terima kasih Mas Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Radio Ambar Bentah dimanapun Anda berada, tidak terasa meskipun perlahan namun pasti Ramadan semakin mendekati akhir. Dan malam hari ini kita sudah dipertemukan dengan malam yang ke-20. Dan itu berarti kita berada di puncak bagian pertengahan dari bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu, Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Dan tentu saja besar harapan kita di penghujung pertengahan ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan maghfirah yang telah dijanjikan oleh Allah. Dosa-dosa kita yang lalu dan maupun yang akan datang semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendengar dan pemirsa Radio Ambar Bentah dimanapun Anda berada, kembali kita pada pembahasan tentang akhir bagian yang terpenting dari bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, Ramadan itu semuanya istimewa. Namun ada bagian yang paling istimewa. Di antara yang bagian istimewa ini kesepakatan ada kebanyakan ulama, mereka yang berpendapat tiga bagian ini yang paling utama adalah di 10 hari yang terakhir. Dari 10 hari yang terakhir ini yang paling utama adalah satu hari yang situ di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Di mana letaknya Nabi pun tidak bisa memastikan, apalagi kita. Namun Nabi hanya memberikan isyarat seperti yang ditanyakan oleh istri tercinta beliau, Sayyidah Humairah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tentang Lailatul Qadar, kapan terjadinya dan doa-doa apa yang hendaknya dipanjatkan ketika mendapati Lailatul Qadar. Nabi pun tidak bisa menjawab, hanya memberitahukan carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir, utamanya di malam Ganjil. Dengan doa yang diajarkan beliau berbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi juga menganjurkan berbanyak untuk meminta al-afwa wal-afiyah di dunia wal akhir. Dalam riwayat yang lain, berbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudaraku yang seiman dimanapun Anda berada, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ulama sepakat bahwasanya
bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir ini sangat disunnahkan melebihi kesungguhan yang pernah dilakukan di hari-hari Ramadan yang lainnya. Nabi pun diceritakan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan akhiyal laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mizan. Wa fi riwayatin karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Hadis ini sahih rawahu Syekhani Bukhari Muslim. Sayyidatina Aisyah bercerita, Nabi itu apabila masuk di 10 hari yang terakhir, malam-malamnya dihidupkan oleh Rasul, keluarganya dibangunkan, beliau bersungguh-sungguh yang kesungguhannya tidak pernah beliau lakukan di hari-hari Ramadan sebelum-sebelumnya. Nah, dari keterangan inilah para ulama sepakat bagian Ramadan yang terpenting itu bukan yang pertama, bukan pertengahan, tapi inilah Ramadan yang menentukan dari semuanya. Kalau akhirnya baik, ya semuanya dilihat dari akhirnya. Innamal a'mal, innamal umur bi khawatimnya. Semua perkara itu dilihat dari akhirnya. Itu kami ingatkan kepada saudaraku yang seiman dimanapun Anda berada. Inilah kesempatan kita, pantaskah kita meraih limpahan rahmat, anugerah dan kebebasan ini kembali kepada kita. Tetap semangat, tetap tingkatkan amalia kita, terutama sholat malam, baca Quran, zikir. Karena seorang yang menginginkan bisa dekat berada di sisi Allah, tidak ada lain adalah harus menyibukkan diri, cinta, dan selalu menyegerakan melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang muridul haq al-as-shadiq yang bersungguh-sungguh. Dan kesempatan itu yang terbaik adalah ada di dalam bulan Ramadan dan di bagian yang terakhir. Ini ulama sepakat, sampai-sampai Nabi pun memberikan suatu motivasi di dalam hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi, man ittaqafa fil ashr awakhir min Ramadan imanan wa ihtisaban kana lahu kahajjataini wa umrataini. Siapa yang itikaf di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, iman, ikhlas kata Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti telah ibadah haji 2 kali, umrah 2 kali. Ini satu motivasi yang sangat menggugah hati kita. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini yang dipandu oleh Ustaz Salam ini sekaligus kita menghidup-hidupkan malam di 10 hari yang terakhir. Doakan mudah-mudahan Mas Salam tetap semangat, sehingga saya juga dikatrol ikut semangat melalui Mas Salam. Ya, mudah-mudahan itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir sebelumnya, adapun yang dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari yang terakhir tentu saja bil-qiyam bil-layali, sholat di waktu-waktu yang paling utama. Yang kedua, tilawatul Quran, zikri, sedekah jangan ditinggalkan. Karena dirhamun fi Ramadan afdalu min alfi dirhamin fi masih.
Wa ayatun min Ramadan afdalu min alfi ayatin fi ma siwa. Itu surahnya. Wa rakatun fi Ramadan afdalu min alfi rakatin fi ma siwa. 1 dirham yang kita sedekahkan di bulan Ramadan masih lebih baik daripada 1000 dirham yang kita keluarkan di bulan Ramadan. 1 rakaat yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan masih lebih baik, lebih utama daripada 1000 rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan. 1 ayat yang kita baca di dalam Ramadan masih lebih utama daripada 1000 ayat yang kita baca di selain Ramadan. Dan tentu saja dikatakan oleh para ulama, wa istahabu lirrajul ay wasi'a ala iyalihi, untuk biaya hidup kepada anak istri kalau bisa ditingkatkan, lebih sejahtera daripada di Ramadan yang pertama dan pertengahan. Ini memang anjuran. Wa ayyusinna ila arhami, sama saudara kita lebih intensifkan lagi menjalin hubungan TTM lebih mesra lagi. Wa ila jiranihi, pada tetangga itu dianjurkan di sepanjang Ramadan, utamanya di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pertolongannya kepada kita, diberikan kemudahan bisa memakmurkan, menghidupkan, mewarnai sisa Ramadan yang paling utama ini dengan kilan gemilang. Amin. Allahumma amin. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahumma fiqillah wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar sehat, demikian tadi pemaparan singkat tentang hikmah Ramadan atau juga fadilah Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Baik, pendengar sehat, bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa berkirim WhatsApp atau juga berkirim SMS atau berikan langsung bersama telepon kami di 089237757755. Baiklah, pendengar sehat, kembali di jam Ramadan akan kita lanjutkan setelah satuan berikut ini. Tetaplah bersama kami di 90.9 FM Radio Bergetar, suara syiar Islam Anda.